Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismawati dari Prodi Pendidikan Matematika 2019. Kali ini saya akan memaparkan tentang langkah-langkah penyusunan RPP. Langkah-langkah minimal dari penyusunan RPP. Yang pertama, mencantumkan identitas RPP. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Yang ketiga, materi pembelajaran. Yang keempat, metode pembelajaran. Yang kelima, langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir, sumber belajar dan penilaian. Yang pertama, mencantumkan identitas. Identitas terdiri dari nama sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, dan alokasi waktu. Jadi untuk pembuatan RPP yang pertama itu harus mencantumkan identitasnya. Selanjutnya, merumuskan tujuan pembelajaran. Output atau hasil langsung dari satu paket kegiatan pembelajaran sebagai contoh. Misalnya, saya ini ambil pelajaran kelas 7 semester 2, kelas 7 SMP, kelas semester 2, yaitu mempelajari tentang aritmetika sosial. Maka tujuan pembelajaran boleh salah satu atau keseluruhan tujuan pembelajaran. Misalnya, peserta didik dapat mendapatkan informasi yang terkait dengan aritmetika sosial, menentukan hubungan antara penjualan, pembelian, untung dan rugi, menentukan bunga tunggal dan pajak, dan yang terakhir bisa menentukan hubungan antara bruto, neto, dan tara. Selanjutnya menentukan materi pembelajaran. Untuk memudahkan penetapan materi pembelajaran dapat diacu dari indikator. Contoh, indikator peserta didik dapat memecahkan masalah terkait dengan aritmetika sosial baik melalui tanya jawab, diskusi, atau presentasi. Selanjutnya, menentukan metode pembelajaran. Metode dapat diartikan benar-benar sebagai metode, tetapi dapat pula diartikan sebagai model atau pendekatan pembelajaran. Bergantung pada karakteristik pendekatan atau strategi yang dipilih. Karena itu, pada bagian ini cantumkan pendekatan pembelajaran dan metode yang diintegrasikan dalam satu kegiatan pembelajaran peserta didik. Yang pertama, pendekatan pembelajaran yang digunakan misalnya pendekatan proses, kontekstual, pembelajaran langsung, pemecahan masalah, dan sebagainya. Selanjutnya bisa menggunakan metode misalnya ceramah, inquiry, observasi, tanya jawab, kooperatif learning, e-learning, dan sebagainya. Selanjutnya menetapkan kegiatan pembelajaran. Langkah-langkah minimal yang harus dipenuhi pada setiap unsur kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kegiatan pendahuluan. Di kegiatan pendahuluan, menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. Kedua, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai. Dan yang terakhir, menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai dengan silabus. Selanjutnya kegiatan inti. Di kegiatan inti itu ada 3 bagian. Yang pertama ada eksplorasi. Di dalam kegiatan eksplorasi, guru bisa melibatkan siswa mencari informasi yang luas dalam topik atau tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan prinsip alam tak kambang jadi guru dan belajar dari aneka sumber. Selanjutnya bisa menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar lain. Yang ketiga, memfasilitasi terjadinya interaksi antar siswa serta antara siswa dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar.
Yang kedua, di kegiatan ini ada elaborasi. Dalam kegiatan elaborasi, guru membiasakan siswa membaca dan menulis yang beragam melalui tugas-tugas tertentu yang bermakna. Memfasilitasi siswa melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis. Dan yang terakhir, memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan masalah, dan bertindak tanpa rasa takut. Selanjutnya, di kegiatan inti ada konfirmasi. Dalam kegiatan konfirmasi, guru memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan siswa. Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi siswa melalui berbagai sumber. Dan memfasilitasi siswa melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman belajar yang telah dilakukan. Dan di kegiatan selanjutnya ada kegiatan penutup. Dalam kegiatan penutup, guru bersama-sama dengan siswa atau sendiri membuat rangkuman atau simpulan pelajaran. Melakukan penilaian atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. Dan terakhir, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Dan selanjutnya ada memilih sumber. Pemilihan sumber belajar mengacu pada permulaan yang ada dalam silabus yang dikembangkan. Sumber belajar mencakup sumber rujukan, lingkungan, media, narasumber, alat, dan bahan. Sumber belajar dituliskan secara lebih operasional dan bisa langsung dinyatakan bahan ajar apa yang digunakan. Selanjutnya, menentukan penilaian. Penilaian dijabarkan atas. Yang pertama, teknik penilaian, bentuk instrumen, dan yang terakhir, instrumen yang dipakai yang berisi rubrik penilaian. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.